Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan pembatalan kelulusan bagi peserta yang sebelumnya dinyatakan lulus pada seleksi P3K 2023. Lalu seperti apa mekanismenya dan apakah honorer yang tidak lulus bisa menempati posisi yang masih kosong? Informasi selengkapnya silakan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan para honorer peserta seleksi P3K 2023 yang dinyatakan lulus pada tahapan pengumuman hasil seleksi yang dilakukan beberapa waktu yang lalu itu tidak secara otomatis mendapatkan jaminan bakal diangkat menjadi aparatur sipil negara. Pasalnya masih ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh para peserta ini untuk sebelum sampai pada tahap pelantikan dan penempatan sebagai aparatur sipil negara P3K. Tahapan itu yang pertama adalah masih harus mengisi daftar riwayat hidup, kemudian yang kedua adalah pengusulan penetapan nomor induk pegawai pemerintah dan perjanjian kerja tahun 2023. Nah, untuk tahapan pengisian daftar riwayat hidup di agenda tentatif seleksi P3K 2023 itu dilakukan dari tanggal 16 Desember hingga dengan 14 Januari 2023. Sedangkan untuk pengisian nomor induk pegawai dilakukan dari tanggal 15 Januari hingga dengan tanggal 14 Maret 2023. Nah, jika seluruh dokumen pengisian daftar riwayat hidup dinyatakan lengkap, barulah dibawa ke tahapan usulan penetapan nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi rekan-rekan yang lulus harap berhati-hati di dalam mengisi daftar riwayat hidup. Jangan sampai ada satu berkas yang tidak sinkron antara berkas yang lain, kemudian jangan sampai juga terjadi ada berkas yang tidak diupload atau salah mengupload. Ini harus rekan-rekan perhatikan agar rekan-rekan bisa lolos pada tahap pengisian daftar riwayat hidup ini, tidak tidak gagal di dalam pengusulan daftar riwayat hidup. Nah, setelah berkas DRH ini dinyatakan lengkap, barulah akan dibawa ke tahapan usulan penetapan nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Bahkan sebelum masuk ke tahapan pengisian daftar riwayat hidup, peserta seleksi P3K 2023 yang sudah dinyatakan lulus itu bisa saja dibatalkan kelulusannya. Jadi memang harus rekan-rekan terus berdoa agar supaya semuanya diberikan kelancaran hingga pada tahap pelantikan sebagai aparatur sipil. Hal itu sudah diungkapkan beberapa kali oleh pejabat BKN maupun Kemenpan RB bahwa jika di kemudian hari setelah pengumuman kelulusan akhir diketahui terdapat beberapa keterangan pelamar yang tidak sesuai atau menyalahi ketentuan, maka Panselnas calon aparatur sipil negara berhak menggugurkan kelulusan yang bersangkutan bahwa hanya pelamar yang memenuhi syarat seluruh persyaratan administrasi yang bisa diusulkan untuk memperoleh nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan SK pengangkatan P3K. Jadi rekan-rekan, hal itu terjadi di satu daerah, yakni kasus pembatalan kelulusan peserta seleksi P3K 2023 itu sudah muncul di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Bupati Purworejo Yuli Astuti telah menyatakan dan menandatangani surat pengumuman nomor 814-15735-2023 tentang pembatalan kelulusan peserta seleksi penerimaan P3K untuk jabatan fungsional kesehatan. Jadi setelah pengumuman lulus kemarin bukan berarti rekan-rekan sudah pasti bisa diangkat menjadi ASN, tetapi bisa saja pihak Panselnas itu bisa membatalkan kelulusan jika memang dia
temukan terdapat keterangan dan berkas yang tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Jadi rekan-rekan sekalian, bagi rekan-rekan yang sudah lulus, jangan dulu terlalu dimawas, oleh karena memang tahapan pengusulan ini belum dilakukan. Bahkan sebelum pelantikan, jika memang ditemukan keterangan tidak sesuai, maka bisa saja kelulusan itu bisa dibatalkan. Nah, rekan-rekan para honorer yang dinyatakan lulus seleksi tidak boleh menyepelekan tahapan pengisian daftar riwayat hidup untuk penetapan NIP P3K 2023. Diketahui bahwa tahapan pengisian daftar riwayat hidup P3K 2023 itu dilakukan mulai 16 Desember 2023 hingga dengan 14 Januari 2024. Nah, dibandingkan seleksi P3K tahun 2022 yang lalu, tahapan pengisian daftar riwayat hidup NIP P3K 2023 ini relatif lebih lama jika dibandingkan dengan tahapan seleksi tahun 2022. Diketahui bahwa tahapan pengisian daftar riwayat hidup NIP P3K 2022 itu dimulai 15 April sampai dengan 4 Mei 2023. Jadi hanya sekitar beberapa hari saja pada saat itu rekan-rekan diberikan kesempatan untuk mengisi daftar riwayat hidup. Nah, jika dibandingkan dengan tahun lalu, tahun ini relatif lebih lama. Olehnya itu rekan-rekan perlu menyiapkan hal ini dengan sebaik-baiknya, jangan sampai rekan-rekan gagal di dalam pengisian dan melampirkan berkas pengisian daftar riwayat hidup. Saat 2022 yang lalu, nyaris para guru honorer hanya punya waktu sekitar 6 hari untuk mengurus beragam dokumen yang dibutuhkan untuk pengisian daftar riwayat hidup. Penyebabnya oleh karena saat itu kantor Pemda membuka layanan masyarakat hanya sampai 18 April karena libur cuti bersama. Nah, tanggal 29 April sampai 1 Mei pada saat itu kantor ditutup sehingga rekan-rekan honorer hanya memiliki waktu yang cukup sedikit untuk mengisi daftar riwayat hidup pada saat seleksi P3K tahun 2022. Nah, rekan-rekan sekalian, lalu sebenarnya bagaimana peluang para tenaga honorer yang memiliki peringkat di bawah dari yang gagal ini? Apakah memang memiliki peluang untuk diangkat menjadi P3K? Sebenarnya ini bisa saja terjadi, artinya posisi yang kosong itu bisa diambil dari peserta atau pelamar yang memiliki peringkat di bawahnya untuk mengisi kekosongan itu. Akan tetapi pernyataan ini belum ada yang menyatakan secara resmi dari pejabat-pejabat terkait dengan posisi yang kosong akibat adanya pembatalan kelulusan dari peserta para tenaga honorer. Rekan-rekan sekalian, demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, tanggapan dan saran, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.